Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa lagi pada renungan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 4 ayatnya yang kelima. Saya memberikan tema di sini adalah kekerasan hati itu seperti apa? Kekerasan hati. Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya oleh Tuhan. Tindakan diindahkan sama dengan kurang berkenan sama dengan tidak diterima. Hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Perkataanmu, bahasa tubuhmu, emosimu mencerminkan isi hatimu. Jika hatimu menjadi panas dan mukamu muram, maka bisa dipastikan bahwa hatimu tidak beres. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak menjaga hati, yang jahat-jahat masuk ke dalam hati kita. Kalau sikap hati Kain benar, ia tidak akan membunuh Habel. Sikap hati sangat mempengaruhi masa depan kita, karena sumber dari segala keputusan dan asumsi adalah hati. Tanda-tanda dan akibat kekerasan hati. Yang pertama, kecewa. Kekecewaan sama dengan penyakit hati. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Waspadalah. Benih kekecewaan yang disimpan terus dalam hati akan menimbulkan kekerasan hati. Matius 13 ayat 58. Karena sikap hati yang tidak benar, mereka tidak mengalami mujizat. Ingatlah bahwa sikap hati kita menentukan berkat dan mujizat yang kita terima. Yang kedua, kedengkilan hati. Tuhan tidak suka kedengkilan hati, karena kedengkilan hati sama seperti menyembah berhala. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-23. Pahit hati. Yang ketiga, pahit hati. Hati yang keras membuat kita pahit. Orang yang mengalami kepahitan, cara menjawabnya menjadi ketus. Kejadian 4 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Ibaratnya orang tua bertanya kepada sang kakak, di mana adikmu? Betapa ketusnya jawaban seorang kakak jika ia menjawab orang tuanya dengan berkata, aku tidak tahu di mana adikku. Ketus merupakan jawaban orang yang pahit hatinya. Kalau hati kita keras, kita pahit pada Tuhan dan pahit juga pada orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah bahwa menjaga hati adalah prioritas di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Bagaimana caranya? 1. Isi hatimu dengan pujian dan ucapan syukur. Efesus 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yang kedua, jangan keraskan hati saat Tuhan bicara lewat hati nurani. Mazmur 16 ayat 7. Saat sikap hati kita tidak benar, Tuhan mengajari kita lewat hati nurani, mengingatkanmu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah dan membimbingmu untuk memilih sikap hati yang benar. Jangan keraskan hatimu. Yang ketiga, bersihkan hatimu dari amarah dan kekecewaan.
Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-16. Masalah persembahan Kain tidak diindahkannya adalah haknya Tuhan, sebab ada tertulis Roma 9 ayat 15 di situ berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku harus bermurah hati. Sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan Kain respon hati yang benar karena Tuhan tahu hati Kain belum beres. Itulah mengapa Tuhan menginginkan Kain dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Namun Kain mengeraskan hatinya dan membiarkan dosa berkuasa atasnya, sehingga akhirnya ia membunuh Habel adiknya. Karena itu jangan keraskan hatimu jika Tuhan mengajarmu lewat hati nuranimu tentang pria dan wanita mana yang menjadi pasangan hidupmu, tentang pekerjaanmu, tentang apapun juga. Ada kalanya Tuhan sedang memprosesmu dengan tujuan membentuk hatimu. Karena yang Tuhan mau, respon hati yang benar. Semakin engkau mengeraskan hatimu dengan sikap hati yang tidak benar, semakin dosa menguasai hidupmu. Karena miliki sikap hati yang benar, agar kuasa kebenaran firman Tuhan yang berkuasa atasmu. Ingatlah bahwa sikap hati kita menentukan berkat dan mujizat yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu tentang sikap hati. Ajarlah kami untuk mengerti apa maksud Tuhan tentang firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu kita belajar tentang sikap hati. Ubahlah sikap hati kami Tuhan. Jika hati kami keras Tuhan, kami mohon Tuhan jamah setiap hati kami, agar kami terus memiliki hati seorang Bapa, hati yang mengasihi kepada Bapa dan juga mengasihi kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat firman di malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, demikian renungan kita di malam hari ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi renungan harian terbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.